بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، آمين. في هذه الليلة إن شاء الله سنستمر ما قد بدأنا بالأمس. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai kemarin. كنا بالأمس قد دخلنا إلى الدرس 21 أليس كذلك؟ Kemarin kita sudah mulai masuk ke bab 21, ya kan Ibu? أليس كذلك؟ Iya, Ustaz. Ya Ustaz. بلى. افتح الله عليكم جميعا. اليوم أو هذه الليلة سنستمر الدرس 21 إن شاء الله. نفتح. قلنا أن هذا الدرس درس المراجعة. Kita kemarin sudah menyampaikan bahwasanya pelajaran ini, bab ini adalah bab murajaah. Semuanya tidak ada yang baru. Semuanya sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama di sana ada asmaul isyarah, kemudian al-jumlah al-ismiyah, an-na'at wal man'ut, al-mudhaf wal mudhaf ilaih, huruf al-jar, dan ad-dhamair. Dan mungkin ada beberapa juga yang akan dimurajaah di sini meskipun tidak disebutkan di awal. Kalau tidak salah demikian. Naam, Anda. Seperti an-na'at wal man'ut itu juga kita sebutkan sekalian karena ini bab murajaah, sekalian di murajaah karena ada di hiwar, di maqalah ada, dan ini juga perbandingan antara beberapa rangkaian, perbandingan antar beberapa rangkaian, dan nanti juga ada tambahan ism musanna. Jadi ada dua tambahan yang tidak disebutkan di awal di sini. Baik. Kemarin kita sudah membuka pembahasan asmaul isyarah, sah? Asmaul isyarah. Insya Allah tidak ada kendala kan Ibu ya? Ism isyarah. Ism isyarah di sini yang disebutkan belum semuanya kemarin. Tapi kemarin kita sempat menyebutkan semuanya. Ism isyarah di sana kalau di layar di sana disebutkan perbandingan mudzakkar dan muannats antara qarib dan ba'id. Jadi tidak ada perbandingan antara mufrad, musanna maupun jamak. Baik. Di sana mudzakkar. Mudzakkar kalau qarib kemarin kita pakainya apa Ibu? Hadza, ahsantuna. Hadza, misalnya hadza qamisun. Kalau mudzakkar ba'id, ماذا نقول? Dzalika, ahsantuna. Dzalika, misal dzalika hajarun. Juga bisa menggunakan dzaka seperti yang kita bahas kemarin, ya kan Ibu ya? Ya. Suma. In kana muannatsan qariban. Kalau misalkan muannats qarib, ماذا نقول? هذه أحسنتن هذه مثال هذه حديقة ثم المؤنث البعيد ماذا نقول تلك أحسنتن تلك bentuk musanna dari hadza ماذا نقول هذان الجمع منه
Haulai. Haulai. Ahsantunna. Enggak mudah kan? Enggak susah kan, ya? Maksudnya enggak bingung kan, ya? Insyaallah Ustaz. ثم هذه ما عفوا هذه ما المثنى منه هاتان أحسنتنا هاتان وجمعه هؤلاء أيضا jadi bentuk jamak dari hada dan hadhihi sama هؤلاء ثم ذلك للمفرد إن كان للمثنى ذلك kemarin kita sampaikan ذلك وجمعه أولئك ثم تلك للمفرد إن كان للمثنى تانك نعم تانك bukan Anita tanika Astagfirullahaladzim tanika wa jam'uhu ulaika ahsantun ulaika humul muqarrabun. Jadi bentuk jamak dari dzalika dan tilka sama, yaitu ulaika. Bentuk jamak dari dzalika dan tilka ulaika. Mahmudun jami'an. Hal min soal Ibu sekalian? Hal min soal? ما في نستمر إذن إلى صفحة بعدها ماذا هناك الصفحة بعدها هناك مبحث الجملة الاسمية sebelumnya dulu ketika kita awal membahas al-jumlah al-ismiyah di semester 1 saya pernah menyampaikan al-jumlah al-mufidah kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada berapa Ibu? Ada kalimat sempurna. Kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada dua. Al-jumlah ismiyah dan fi'liyah. Al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah. Berarti ini masih belum ngantuk ya, masih awal-awal pelajaran ya. Al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang sudah kita pelajari baru kaidah al-jumlah al-ismiyah, ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan al-jumlah al-fi'liyah insyaallah kita akan pelajari di semester depan. Semoga Allah berikan kemudahan. Al-jumlah al-ismiyah. Baik. Dan sebelumnya juga kita di semester 1 dulu banyak mempelajari beberapa rangkaian kan Ibu ya? Ada rangkaian jar dan majrur. Lalu ada rangkaian idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Ada rangkaian an-na'tu wal man'ut. Kemudian ada rangkaian al-jumlah al-ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khabar. Ini rangkaian-rangkaian ya kan Ibu ya? Rangkaian kata. Tapi dari semua rangkaian yang pernah kita pelajari dulu, itu hanya satu yang merupakan jumlah mufidah, hanya satu yang merupakan kalimat sempurna. Apa itu? Al-jumlatul ismiyah. Al-fi'liyah belum kita pelajari. Yang sudah pernah kita pelajari. Satu-satunya yang mufidah, satu-satunya yang kalimat sempurna adalah al-jumlah al-ismiyah. Itu kan Ibu ya? Al-jumlah al-ismiyah. Sedangkan rangkaian-rangkaian yang lain yang pernah kita pelajari seperti rangkaian jar wal majrur, huruf jar dan isim majrur setelahnya. Kemudian rangkaian idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian rangkaian an-na'at wal man'ut. Itu semuanya bukan kalimat sempurna. Ya kan Ibu ya? Ya. Itu semuanya bukan kalimat sempurna. Yang kalimat sempurna adalah al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah itu terdiri dari apa dan apa? Mubtada dan khobar. Ahsantunna. Al-jumlah al-ismiyah itu terdiri dari dua bagian, al-mubtada wal khobar. Ini rangkaian utamanya gitu ya. Jadi susunan utamanya itu mubtada dan khobar. Mungkin akan ada boleh misalkan ada tambahan-tambahan yang lain, misalkan di CCP ada badal, lalu ada na'atun, ya kan Ibu ya? Nggak masalah. Tapi intinya susunan kalimat sempurna yang merupakan jumlah ismiyah itu pasti ada mubtadanya, pasti ada khobarnya. Waalaikumsalam jami'an. Baik. Misal kemarin
كررنا بعدي الباب مغلق. Al-babu mughlaqun. ما معنى الباب مغلق؟ Pintu Itu tertutup. Pintu itu tertutup. Ini rangkaian apa Ibu? Al-babu mughlaqun. Jumlatul ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Namanya al-jumlah al-ismiyah pasti ada mubtada, pasti ada khobar. Mana yang merupakan mubtada? Al-babu Al-babu ahsantuna, berarti khobarnya mughlaqun. mughlaqun. Jayyid, ftahlah alaikunna. Al-babu mubtada, mughlaqun khobar. Saya kalau tidak salah dulu juga pernah menyampaikan mubtada itu rangkaian dasar. Pada kaidah dasarnya, mubtada itu tempatnya di awal dan dia menunjukkan pokok pembahasan. Mubtada itu menunjukkan pokok pembahasan. Ya kan Ibu ya? Iya. Saya pernah menyampaikan itu kan Ibu ya? Menunjukkan pokok pembahasan atau subjek. Jadi ketika kita menerjemahkan mubtada itu harus tetap sebagai pokok pembahasan. Misal, kalau kita ingin menerjemahkan al-baitu kabirun, ماذا نقول? Ma tarjamahu al-baitu kabirun. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Besar. rumah itu besar. Ahsantuna. Rumah itu besar. Berarti pokok pembahasannya apa? Rumah, kan gitu ya? Rumah itu sebagai mubtada. Thayyib. Tapi kalau misalkan kita tambahkan hadza di depannya. Jadi hadzal baitu kabirun. Hadzal baitu kabirun. Terjemahnya apa Ibu? Ma makna? Ini rumah yang besar. Rumah yang besar. Ini adalah rumah yang besar. Jadi mubtada'nya, pokok pembahasannya jadi hadza kan Ibu ya? Hadza. Ketika kita terjemahkan hadza itu harus tetap menjadi pokok pembahasan. Ini adalah rumah yang besar. Kan gitu Ibu ya? Iya. Jadi mubtada itu adalah pokok pembahasan atau subjek. Jadi ketika diterjemahkan pun juga harus tetap menjadi pokok pembahasan. Gitu Ibu ya? Baik. Ketentuan dari masing-masing mubtada dan khobar. Mubtada dulu pernah kita sampaikan. Ketentuan mubtada apa Ibu? Harus Mubtadanya ma'rifah. Harus berupa harf atau fiil? Isim. Harus berupa ism. enggak juga. Isim benar. Ism kan namanya? Harus berupa ism dan harus ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Yes, Ustaz. Harus berupa ism ma'rifah. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Harus berupa ism dan ma'rifah. Ism. Jadi nggak boleh harfun, nggak boleh fi'lun. Ya kan Ibu ya? Yes, Ustaz. Misalkan fi boleh tidak sebagai mubtada? Iya. Khobar Di awal. di depan Khobar muqaddam. Ya saya tanyanya gimana, jawabnya boleh gimana? boleh deh Ustaz, boleh. Fi itu boleh tidak menjadi mubtada? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Oh, nggak boleh ya. Fi itu kan harfun, ya kan namanya? Yes. Harfun yang harus jadi mubtada, yang boleh jadi mubtada itu harus ism, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Harus berupa ism. Kalau jadi khobar baru boleh, ya kan namanya? Jar majrur itu jadi Iya, khobar. Jar majrur itu jadi khobar. Kalau meskipun diletakkan di awal, tetap dia sebagai khobar bukan mubtada. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Misalkan zahaba boleh tidak pakai jadi mubtada? Dhahaba fi'il. Di jumlah fi'li Tidak boleh. Zahaba bukan nggak bisa jadi mubtada, ya kan Ibu ya? Bukan ism, nggak bisa jadi mubtada. Yang bisa menjadi mubtada hanya ism. Dan ism tersebut harus ma'rifah. Jadi harus ism ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ma'rifah, kita pernah menyampaikan juga, ma'rifah itu apakah harus diawali al? enggak. Enggak. Tidak. Jangan bilang yang enggak. Gimana Ustaz? Enggak boleh. Nah, kalau haza bagaimana? Ya,
persyaratannya tadi kan mubtada itu harus ism ma'rifah, ya kan Ibu ya? Kita tidak mengatakan harus ism lalu diawali al, ya kan ya? Yang penting ism Iya, Ustaz. ma'rifah. Iya. Ism ma'rifah itu tidak harus diawali al. Ini ism ma'rifah Iya. itu ada 7. Pernah kita sampaikan 6 di antara 7 tersebut, ya kan Ibu ya? Ya betul. Jadi semua ism ma'rifah itu boleh digunakan sebagai mubtada. Entah itu diawali al, entah itu merupakan ismul alam, nama orang, nama daerah, nama merek, atau mungkin ismul isyarah, hadza hadhihi dan kawan-kawannya. Kemudian bisa juga ism dhamir. Dhamir itu juga ma'rifah, ya kan Ibu ya? Misalkan huwa mudarrisun. Mubtada khabar itu sudah. Lalu kita sampaikan apa lagi dulu? Oh, ism mausul, kata sambung. Kata sambung allati. Lalu satu lagi yang merupakan ism ma'rifah yang pernah kita sampaikan adalah al-mudhafu ilal ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Jadi mudhaf kepada ism ma'rifah. Jadi kata yang mudhaf kepada ism ma'rifah. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf itu jadi ma'rifah juga. Kita pernah menyampaikan itu kan, Om? Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf jadi ma'rifah juga. Tapi kalau mudhafun ilaihnya nakirah, maka mudhaf tetap nakirah. Itu 6 sudah pernah kita sampaikan. Untuk yang ke-7 nanti saja pada saatnya, karena kita sebenarnya kita pernah mempelajari al-munada. Itu kaitannya dengan al-munada masalahnya, yang ke-7 itu. Tapi kalau misalkan dibahas saat ini, ngabisin waktu nanti. Nggak usah dibahas yang ke-7 itu, pada saatnya saja. Semoga Allah berikan kemudahan. Gitu ya, Bu ya? Iya. Baik. Jadi mubtada itu harus ism ma'rifah. Mubtada itu pokok pembahasan dan dia harus ism ma'rifah. Itu saja ketentuannya. Tapi kalau khobar itu apakah harus berupa satu ism saja? Seperti di sini al-babu mughlaqun, apakah harus berupa ism seperti ini? Nah, tunggu. Saya tanyanya, apakah khobar ini harus ism seperti ini, satu ism saja seperti ini, mughlaqun seperti di sini? Iya, Ustaz. Enggak, Ustaz. Tidak. Baik. Iya atau tidak? Tidak. Iya, Ustaz. Tidak atau iya? Tidak. Tidak. Tidak atau iya? Iya apa? Tidak ini tidak apa? Iya atau iya apa? Iya, harus isi. Tidak seperti itu aja, Ustaz. Sambil merojaah kabar, kita sambil merojaah. Dulu kita sampaikan khobar. Khobar itu bisa berupa ism, satu ism saja seperti ini. Ya kan Ibu ya? Bisa juga berupa jumlah. Jumlah itu jumlah mufidah maksudnya. Rangkaian kalimat sempurna. Baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'aliyah. Oh. Ya. Bisa juga berupa syubuhul jumlah. Jadi ada 3 kemungkinan khobar itu Ibu. Jenis khobar itu ada 3 kemungkinan. Bisa berupa satu ism saja, bisa berupa jumlah atau susunan kalimat sempurna, bisa juga berupa syubuhul jumlah. Syubuhul jumlah itu apa Ibu? Hanya ada 2 syubuhul jumlah itu, jar majrur atau dzarf. Ya kan Ibu ya? Halo. Iya Ustaz. Iya, Ustaz. Gimana? Nggak masalah. Iya betul Ustaz. Sambil nyatat. Nggak masalah. Tapi sudah pernah dengar kan, Mas? Ustaz? Udah pernah Ustaz. Udah, Ustaz. Gimana? Obat. Belum. Udah pernah. Udah disampaikan Ustaz waktu itu. Jumlah atau jumlah. Ya setidaknya kalau belum pernah dengar kan barusan dengar kan, Mas? Iya. Satu lagi apa tadi, Ustaz? Jar majrur dengan Syibhul jumlah itu hanya ada 2. Syibhul jumlah itu ada 2 macam, jar majrur dan dzarf. Dzarfun. Dzarfun. Kita mungkin Tanya memang hilang. apa?
Zarfun. Suaranya putus-putus, Ustaz. Suaranya Terus, putus-putus. Darfun. Sibul jumlah Iya, ada 2. darfun banyak itu Ustaz ya. Nah, zarfnya. Ada zarf itu ada 2 macam, zarful makan dan Jorok zarful zaman. makan. Kan zaman. Zaman. Oh, cuma ada 2 ya, Ustaz. Macamnya ya, tapi kalau katanya banyak. Oh, baik. Nah, syibhul jumlah itu jar majrur. Makanya jar majrur bisa sebagai khobar ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian zarf mungkin kita harus membiasakan membaca kata zarf itu sebagaimana tulisannya. Zarfun, bukan kita baca zaraf. Kebanyakan biasanya orang Indonesia itu bilang zarfun itu zaraf ya. Zarf padahal maknanya berbeda. Iya, Ustaz. Zarfun. Zarf itu kan tangan. Kalau zarf, kalau orang Arab dengar zaraf, afan. Kalau orang Arab dengar zaraf itu yang terbesit pertama kali di benak itu amplop. Coba. Fulus. Ya. Ya nggak jauh-jauh banget Om. Karena kan zarf zaman, keterangan waktu dan keterangan tempat itu kan menunjukkan apa? Ya tempatnya terjadinya perkara kan gitu ya. Tempat terjadinya fi'lun. Sedangkan amplop itu tempat juga kan gitu Ibu ya? Tempat tapi Ya. tempat beda nah. Tempat uang belanja Om ya. Nah, ibu-ibu uang belanja biasanya di dompet. Nah. Kis. Baik. Kis. Dompet itu apa? Mana nak bilang lagi ya? Dompet. Ladri Ustaz. Kis. Atau mahfadhah. Apa Ustaz? Mahfadhah. Mahfadhah atau mihfadhah, boleh dua-duanya. Boleh mahfadhah, boleh mihfadhah. Itu bukan tas Ustaz. Bukan. Kalau tas itu haqibah. Haqibah. Terkadang di beberapa pesantren itu ada salah penggunaan pada kata mahfadhah atau mihfadhah. Sebenarnya mahfadhah atau mihfadhah itu maknanya apa? Dompet sebenarnya. Tulisannya Dompet. mim, Mim, ha, fa, bot. Oh. Kecilin dulu suaranya. Fadoh. Dompet. Haqibah itu tas. Kis itu kantong. Oh. Kis itu kantong. Bukan jahit. Kis itu Kantong juga. apa? Maksudnya kalau kis itu bukan kantong baju, bukan kantong kresek, itu kis. Oh. Baik. Tulisannya Ustaz. Tulisannya apa, Om? Kis. Tulisannya Kantong kis. kresek. Tulisannya kis ya kis. Kalau tulisannya kantong kresek ya kantong kresek. Itu kafsin aja ya Ustaz. Kisun. Panjang. Lisun. Kis. Kis. Oh, kisun. Kis. Kirain Oh. kis. Kis dalam bahasa Arab, Om, ya, bukan bahasa Inggris. Nah, Ustaz. Kalau dalam bahasa Inggris artinya kan permen, Om. Itu Iya, merek betul. itu. Ahsan tuh. Sun ya, Ustaz. Iya. Kis. Kantong. Baik, Ya. Mustamir. Jadi khobar, kita kembali ke laptop. Baik.
Khobar. Tadi mubtada sudah khobar. Khobar itu harus khobar itu boleh berupa satu isem saja, boleh berupa jumlah, boleh berupa syubuhul jumlah. Ya kan Ibu ya? Syubuhul jumlah itu ada dua macam, ada jar majrur dan ada dzarf. Dzarfun. Dzarfun itu ada dua macam juga, ada dzarfuz zaman, keterangan waktu, ada dzarful makan, keterangan tempat. Itu pelan-pelan nanti insya Allah kita akan mengenalnya sedikit demi sedikit. Tapi kalau betul-betul pembahasannya secara mendalam, nanti di jilid 3 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Baik, kita kemarin di semester 1 itu, pembahasan khobar itu tidak merembet terlalu jauh kemana-mana, tidak membahas khobar yang berupa jumlah atau syubuhul jumlah. Ya kan Ibu ya? Kita hanya membahas khobar yang berupa satu isem saja. Kalau khobar berupa satu isem saja, itu ketentuannya apa Ibu sekalian? Kalau harus sama itunya, kalau pas jenis harus sama itunya. Sama jenisnya juga pada harus sama jenis, jumlah sama harus sama jenisnya, mudzakkar sama-sama mudzakkar. Lalu harus sama jumlahnya, bilangan adatnya. Kalau mufrad sama-sama mufrad, mutsanna sama-sama mutsanna, jamak sama-sama jamak. Ya kan Ibu ya? Iya betul. Terus harus sama-sama marfu', dua-duanya harus marfu'. Mubtada marfu', khobar juga marfu' juga. Ya kan Ibu ya? Iya. Dua-duanya harus marfu'. Kalau misalkan yang pertama yang asalnya mubtada itu jadi mansub, nanti bukan mubtada khobar lagi. Khobarnya marfu' tapi yang awal mansub misalkan, atau dibalik. Yang awal tetap marfu' lalu khobarnya mansub, itu nanti bukan rangkaian mubtada khobar lagi. Gitu Ibu ya? Jadi harus sama-sama marfu' keduanya. Satu lagi Ibu, apa Ibu? Ketentuan khobar? Jenis jumlah tanda i'rab. I'rabnya ya i'rab sama, i'rab sama tandanya kan sama. Nakiroh. Taib, gini. Dulu saya bilangnya nakiroh gitu, Meh. Iya, Ustaz. Harus nakiroh, taib. Mungkin perlu diperbaiki. Saya minta maaf dulu. Bukan harus nakiroh, tapi tidak boleh ada al. Tidak boleh, khobar itu tidak boleh diawali al. Gitu, Meh. Itu mungkin lebih tepat. Gitu, Ibu ya. Khobar tidak boleh diawali al. Gitu, Ibu ya. Baik Ustaz, saya ralat. Catatannya diralat. Karena beberapa ism ma'rifah yang lain yang tidak diawali al itu bisa digunakan sebagai khobar beberapa. Ism mausul, ism alam itu bisa kedudukannya sebagai khobar. Tapi kalau ma'rifah diawali al itu nggak bisa jadi khobar. Gitu Ibu ya. Itu dasarnya seperti itu. Paham deh, Ibu sekalian? Halo. Afwan Ustadz, berarti dulu kan Ustadz nyebutnya ismun harus nakiroh, itu saya coret ya sekarang ya Ustadz. Ism ya. Kalau satu ism tidak boleh diawali al gitu ya. Bukan harus nakiroh tapi tidak boleh diawali al. Jadi diganti dengan tidak boleh diawali al gitu aja. Nah, kalau khobar tidak boleh diawali al, gitu ya? Inilah, ini Ustadz itu juga manusia biasa, kadang itu bisa salah juga, ya kan Ibu ya? Dimaklumi kan Ibu ya? Ya. Belum Ustadz. Saya harus meralat yang saya kasih tahu juga nih Ustadz. Terkadang itu kan orang kalau udah lihat Ustadz itu kan, wah seakan-akan Ustadz itu tahu segala hal tentang agama itu kan. Itu sebenarnya cara pandang yang salah itu, perlu diperbaiki. Apalagi zaman sekarang. Apalagi jadi Ustadz sekarang gampang sekali. Ya kan Ibu ya?
Enggak juga Ustaz. Ya, jadi ustadz itu sekarang yang penting pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, terus banyak ngomong, banyak tampil, jangan jadi ustadz. Labal. Aduh, ya ustadz yang gimana dulu kan gitu, Mas. Oknum. Oh, no. Yang merusak dakwah itu kayak gitu-gitu biasanya malah. Bukan memperbaiki, malah meracuni. Baik, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Khobar tidak boleh diawali al. Oke. Baik. Insya Allah nggak bingung Ibu ya. Jadi ini ketentuan-ketentuan yang kita pelajari sejak semester 1 dulu tentang mubtada dan khobar, ini adalah kaidah dasar dari mubtada dan khobar, gitu Ibu ya. Ini kaidah dasar. Maksudnya kaidah dasar gimana? Oh, berarti nanti dalam beberapa kondisi bisa kaidah dasar ini berbeda, gitu ya. Nanti insya Allah di semester 6, semoga Allah memberikan kemudahan, kita akan dijelaskan lebih mendetil, lebih dalam lagi tentang mubtada dan khobar. Semoga Allah memberikan kemudahan. Apa nih Ustaz, boleh diulang tadi ketentuan mubtada itu kemarin saya kan gabung di grup juga agak telat itu Ustaz. Yang tadi itu kayaknya terlalu cepat Ustaz. Terlalu cepat tadi ya? ada ketentuan mubtada tadi. Di slow motion. Ya, terlewat saya. Mubtada itu harus mubtada itu harus isem ma'rifah, gitu ya. Jadi harus berupa isem. Nggak boleh mubtada itu harfun atau fi'lun, itu nggak boleh. Mubtada itu harus berupa isem dan harus ma'rifah. Isem ma'rifah, gitu ya. Ma'rifah. Ya. Ma'rifah itu ma'rifah, tidak harus diawali al, ya kan ya? Nah, salah satu isem ma'rifah itu diawali al. Tapi kan ada isem-isem ma'rifah yang lain yang tidak diawali al. Jadi selama itu ma'rifah boleh menjadi mubtada, gitu ya. Ya. Apa lagi Ustaz? Gimana? Terus apa lagi? Apa lagi, Mas? Tadi Itu doang. Cepetan, ya terlewat saya Ustaz. apa lagi, Mas? Tadi itu saya menyebutkan pembicaraan atau subjek meren tadi. Mubtada itu adalah pokok pembahasan dalam susunan kalimat tersebut. Mubtada itu adalah pokok pembahasan atau pokok pembicaraan dalam susunan kalimat tersebut, atau subjeknya ada, Mas. Adanya subjek atau subjek, ya kan, Mas? Ya. Kalau bahasa Inggris subjek, kalau bahasa Indonesia subjek. Kalau subjek nggak ada, Mas. Subjek. Salah. Yang penting gitu. Yang penting bisa dipahami. Baik. Jadi kalau kita menerjemahkan mubtada itu harus tetap sebagai pokok pembahasan. Gitu. Jangan sampai bergeser gitu. Gitu Ibu ya. Ya, Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Jadi ini rangkaian dasar, ini ketentuan-ketentuan dasar, kaidah-kaidah dasar dalam mubtada dan khobar atau al-jumlah al-ismiyah. Nanti insya Allah di semester 6 kita akan dijelaskan lebih detail lagi, lebih mendalam lagi tentang al-mubtada wal khobar. Misalkan jumlah ismiyah misalkan. Jumlah ismiyah itu apakah harus diawali mubtada? Sebenarnya tidak juga. Bisa juga diawali harfun musyabbahun bil fi'ali, atau bisa juga diawali masdar muawwal. Itu kan belum kita pelajari semuanya, ya kan Ibu ya? Masdar muawwal itu apa? Harfun musyabbahun bil fi'li itu apa? Kan gitu kan. Ini makanya nanti insya Allah di semester 6, semoga Allah memberikan kemudahan, kita akan dijelaskan lebih detail lagi. Termasuk misalkan rangkaian mubtada dan khobar. Kapan saja mubtada itu boleh diakhirkan, kan itu ya? Khobarnya boleh diawalkan. Dan kapan mubtada, kan tadi kita bilang mubtada itu harus ma'rifah. Mubtada itu harus ma'rifah. Tapi dalam beberapa kondisi mubtada itu boleh nakiroh. Kapan saja mubtada itu boleh nakiroh? Nanti insya Allah di semester 6. Gitu ya? Yes.
Ustaz. Baik, siap. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Amin. Baik. Hal min soal. Jadi di sana kalau contoh di sini al-babu mughlaqun, ini mudzakkar sama-sama mudzakkar. Jadi nggak boleh beda al-babu mughlaqatun, itu nggak boleh. Kecuali kalau jamak ghairu aqil, ya kan Ibu ya? Iya, Kalau Ustaz. jamak ghairu aqil, kalau jamak ghairu aqil kita perlakukan seperti mufrad muannats. Ini contoh berikutnya an-nafidatu maftuhatun. An-nafidatu maftuhatun, mana khabarnya? Maftuhatun. Khabarnya mana? An-nafidatu maftuhatun. Khabarnya mana? Khobarnya maftuhatun. Maftuhatun. Ahsantunna. Sedangkan an-nafidatu berarti kedudukannya sebagai Tada. Mubtada. an-nafidatu sebagai mubtada. An-nafidatu mubtada marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Sedangkan maftuhatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Aidan. Baik. An-nafidatu ini ism ma'rifah, ya kan Ibu ya? Iya, Halo? Ustaz. Ism ma'rifah. Sedangkan maftuhatun ini khabar berupa satu ism saja. Maka harus memenuhi ketentuannya, yaitu apa? Harus sama dengan mubtada'nya, sama-sama marfu', itu pertama. Dua-duanya harus marfu'. Lalu sama-sama mudzakkar atau muannasnya harus sama, jenisnya harus sama. Lalu sama jumlahnya. Kalau mufrad sama-sama mufrad, seperti di sini sama-sama mufrad. Ini sama-sama muannas. Dan apalagi Ibu? Tidak boleh diawali al. I'rab. I'rabnya tadi sama-sama marfu, kan gitu. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Bingung tidak Ibu? Paham macamnya. Ya Allah. Ya Allah, enggak sih, Ustaz. Insyaallah enggak ya. Cuman pas penerapannya kadang suka bingung. Tapi sebenarnya nggak bingung kan ya? Maksudnya itu sebenarnya sudah paham kan ya? Halo? Ya. Ya, Ustaz. Iya, enggak. Maksudnya gimana? Putus-putus ya suara saya, Mas. Tadi Suaranya. suaranya Putus Ustaz. Iya, putus-putus suaranya, Ustaz. suaranya. Afan. Masih putus-putus, Om. Ya, tadi pas Ustaz ngomong itu jadi nggak jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tidak ada kendala Ibu ya di sini. Hal min soal? La yujad. لا يوجد. نستمر إلى صفحة بعدها. الصفحة بعدها ماذا هناك؟ النعت والمنعوت. الصفحة بعدها النعت والمنعوت. Masih ingat Ibu-ibu sekalian? النعت والمنعوت. النعت والمنعوت itu bisa juga disebut dengan as-sifatu wal mausuf. As-sifatu sifah wal mausuf yang disifati. Ya kan Ibu ya? Jadi itu sama sebenarnya istilah an-na'tu itu as-sifah atau an-na'tu sama. Al-man'ut atau al-mausuf atau al-man'ut itu sama saja. Intinya sama. Gitu Ibu ya? Itu beda istilah saja. Sifat dan yang disifati. Gitu Ibu ya? Paham deh? Itu beda istilah karena dua mazhab yang berbeda. Jadi istilahnya berbeda. Kalau wasfun Ustaz. Wasfun itu sifat juga. Nah, wasfun sifat sama. Wasfun sifat sama. Nggak masalah. Mau pakai wasfun atau sifat nggak masalah. Sama itu. Nah, itu Ibu ya. Ya. Baik. As-sifah wal mausuf ini secara terjemahannya pun juga sudah bisa kita pahami. Ini sifat dan yang disifati, ya kan Ibu ya? Ya. Berarti harus ada yang disifati dan harus ada sifatnya. Minimal berarti ada dua kata. Misal di sana talibatun jadidatun, karirna ba'di. Ana talibatun jadidatun. Ana thalibatun jadidatun. Mana yang merupakan na'tun?
Jadi datun. Oh, Jadi datun. Jadidatun. Kalau man'utnya Tolibatun. thalibatun. Ahsantuna. Nah, kalau ana sebagai apa? mubtada. Ana di dalam susunan kalimat ini sebagai mubtada, bukan ana saya, ya, bukan saya bukan saya bertanya kepada ibu tentang saya. Baik, ana dalam susunan kalimat ini sebagai mubtada. Ahsantuna, mubtada. Sedangkan thalibatun ini kalau berbicara dengan tentang kalimat sempurna dulu. Ana itu mubtada. Berarti thalibatun sebagai Khobar khobar. Ahsantuna. Khobar wa huwa bahwa man'ut. 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 Man'ut, ya kan Ibu ya? Iya, Betul. Ustaz. Jadi khobar marfu' wa huwa man'ut. Jadi thalibatun ini man'ut. Sedangkan jadidatun itu na'atunnya. Ya, gimana Ibu ya? Baik. Man'ut dulu itu tidak ada ketentuan, ya kan Ibu ya? Man'ut itu bebas. Man'ut itu bebas, boleh mudzakkar, boleh muannas. Yang penting isem, ya kan Ibu ya? Man'ut itu boleh mudzakkar, boleh muannas, boleh nakirah, boleh ma'rifah, boleh mufrad, boleh musanna, boleh jama'. Yang penting isem, ya kan Ibu ya? Iya. Iya, iya. Sedangkan na'atun. Nah, na'atun ini ketentuannya apa? Mengikuti Ngikutin si man'ut. Harus sama dengan man'ut dalam semua hal, dalam 4 hal. Apa saja Ibu? Jenis Sama jenisnya, mudzakkar muannasnya harus sama. Di sini sama-sama muannas. Contohnya thalibatun jadidatun. Sama jenisnya. Lalu sama apa lagi? jumlah Jumlahnya, apakah dia mufrad, musanna atau jama' harus sama. Adatnya. Anda sama apa lagi nya? i'rab, I'rabnya kalau marfu sama-sama marfu seperti di sini. Kalau mansub sama-sama mansub, kalau majrur sama-sama majrur. Apa lagi? Satu lagi? kalau dia makrifat, Ma'rifah dan nakirah. Makiroh nakirohnya. Ma'rifah nakirohnya juga harus sama. Kalau ma'rifah sama-sama ma'rifah, kalau nakiroh sama-sama nakiroh. Ya kan Ibu ya? Kalau kita perhatikan di sini thalibatun jadidatun ini sama-sama muannas. Ya kan Ibu ya? Sama-sama nakiroh. Sama-sama marfu dan sama-sama mufrad. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Ketahuan jami'an. Jadi tapi an-na'at wal man'ut itu kalimat sempurna bukan Ibu? belum. Enggak. Bukan kan Ibu ya? An-na'at wal man'ut itu bukan kalimat sempurna. Kalau misalkan dikatakan thalibatun jadidatun, siswi baru. Siswi baru kenapa? Kan nggak sempurna, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kalau ana thalibatun jadidatun itu baru kalimat sempurna. Jadi kalimat sempurna, jumlah ismiyah itu harus ada mubtada dan harus ada khabar. Jami'an. Misal atsani, karrirna ba'di. Al-waladu fil baitil kabiri. Al-waladu fil baitil kabiri. Ma ma'na al-waladu fil baitil kabiri? Anak Laki-laki dalam rumah yang besar. di dalam rumah besar. Dalam rumah yang besar. Anak lelaki itu di dalam rumah yang besar. Ahsantuna. Al-waladu kedudukannya sebagai apa Ibu? Mubtada. 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 Ahsantuna. Al-waladu sebagai mubtada. Fi itu jenis kata apa? Jar. Harfu jarrin atau harful jar. Ini kan Ibu ya? Harful jar. Kemudian al-baiti kedudukannya sebagai Khobar. ismun majrurun. Ismun majrur Ibu. Apa Pak Ustadz? Maaf Pak Ustadz. Mun majrur. Al-baiti itu ismun majrur ya kan Ibu ya? Iya, iya. Ismun majrurun. Bifi dia majrur karena ada fi sebelumnya. So? Ismun majrurun wa alamatu jarhi kasroh. Wa huwa man'ut. Ya kan Ibu ya? Ya. Jadi isim majrur wa alamatu jarhi kasroh wa huwa man'ut. Sedangkan rangkaian jar dan majrur, rangkaian harful jar fi dan isim majrur al-baiti ini adalah syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Syibhul jumlah ya kan Ibu ya? Jar majrur syibhul jumlah. Ya atau ya? Betul. Ya. Dalam keadaan rafa sebagai khobar dari al-waladu. Ya kan Ibu ya? Al-waladu khabarnya mana? Fil baiti, rangkaian jar dan majrur itu. Ya kan Ibu ya? Iya. Dan al-baiti tadi isim majrur.
ism majrur wa huwa man'ut. Man'ut. Na'tunnya mana? Al-kabir. Al-kabiri. Al-kabiri. Makanya di sana bentuknya sama persis, ya kan Ibu ya? Al-baiti al-kabiri. Sama-sama mudzakkar, sah? Ya, Ustaz. Sama-sama ma'rifah, ada alnya, sah? Sah. Oh, Sama-sama majrur, tandanya kasroh. Sah. Thumma sama-sama mufrad. Ya kan Ibu ya? Iya. Subhanakuna jami'an. Jadi harus sama dalam 4 hal itu harus sama. Subhanakuna jami'an. Hal min soal. Insyaallah enggak bingung ya Ibu ya? Allah enggak. Subhanakuna. Nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sana ada mabahats al-mudhaf wal mudhafu ilaihi. Al-mudhaf wal mudhaf ilaihi. Baik. Ini juga rangkaian ya kan Ibu ya? ya Ustaz. Rangkaian yang minimal terdiri dari 2 kata. Minimal terdiri dari 2 kata. Dan kalau dilihat dari secara makna, dia menunjukkan makna apa Ibu? Kepemilikan. Menunjukkan makna kepemilikan. Menunjukkan makna kepemilikan. Misal kalau kita ingin mengungkapkan bukunya Muhammad, mada naqul? Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ahsantunna. Kitabu Muhammadin. Yang mudhaf yang mana? Mudhaf ilaih yang mana? Kitabu Muhammadin. Kitabu sebagai Kitabu Mudhaf. 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 Muhammadin sebagai Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Ahsantunna. Ini menunjukkan kepemilikan kan Ibu ya? Kitabnya Muhammad. Kitabu mudhaf, sedangkan Muhammadin mudhafun ilaihi. Mudhaf, ketentuannya mudhaf apa Ibu sekalian? Tidak boleh al. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh diawali al. Ya kan Ibu ya? Mudhaf tidak boleh tanwin. Nahdhifu tanwin indal idhafah. Jadi nggak boleh kitabun, tapi kitabu. Dan tidak boleh diawali al. Nahdhifu al indal idhafah. Tidak boleh diawali al. Jadi kita hapus alnya. Tidak boleh kita bilang al-kitabu Muhammadin, tapi kitabu Muhammadin. Gitu ya, Bu ya? Paham deh? Ini dasarnya seperti ini, Bu. Tapi dalam beberapa kondisi mudhaf itu namanya pengecualian ya ada aja kan Ibu ya. Mudhaf itu dalam beberapa kondisi, bukan dalam beberapa kondisi. Dalam satu kondisi itu mudhaf itu boleh ada alnya. Tapi kalau normal seperti ini, mudhaf itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada al. Gitu ya, Bu ya? Ya. Thumma mudhafun ilaih. Ketentuannya mudhafun ilaih apa Ibu? Ketentuan mudhafun ilaih itu ada berapa? Ada Jujur. Ketentuan mudhafun ilaih itu ada berapa? Ada 2. Mudhafun ilaih itu ketentuannya apa Ibu? Tanwin. Tidak boleh. Hah? Wah. Harus Majrur apa Ustaz? Majrur. Ketentuan mudhafun ilaih itu hanya satu Ibu sekalian. Hanya satu. Harus majrur. Cukup satu. Ibu-ibu kan biasanya bilang cukup satu. Cukup satu. Gitu kan. Mudhafun ilaih itu ketentuannya cuma satu Ibu. Harus majrur. Harus majrur. Jadi makanya di sana Muhammadin majrur, tandanya kasroh. Gitu kan Ibu ya? Selama bisa ditandai kasroh, maka tandanya kasroh. Majrur. Jadi nggak bisa, misalkan kitabu Muhammadun gitu. Nggak bisa. Kitabu Muhammadan, nggak bisa. Gitu ya, Ibu ya? Baik. Bingung tidak, Ibu? Enggak, Ustaz. Insyaallah. Baik. Saya tanya, mudhafun ilaih itu boleh ma'rifah tidak? Boleh. Oh, boleh. Gimana? Boleh. Kan Boleh kan, ya? Ya kan Muhammad ini boleh. ma'rifah. Boleh, Ustaz. Ya kan Ibu ya? Muhammad ini kan ma'rifah, ya kan Ibu ya? Iya, Ya. Ustaz. Tapi mudhafun ilaih boleh diawali al tidak? Boleh. 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 Misalnya kitabul mudarrisi, ya kan Ibu ya? Iya. Apakah mudhafun ilaih harus tanwin? Tidak selalu.
Nah, ya. Kalau al nggak tanwin. Tergantung dia diawali al atau tidak. Ya kan Ibu ya? Iya. Fatahallahu alaikum jami'an. Enggak bingung berarti Ibu ya? Sama. Alaikum jami'an. Di sana ada beberapa contoh. Maktabul mudarrisi. Oh, cuma satu contoh. Maktabul mudarrisi. Saya ingatnya yang beberapa itu apa, Umi? Idofah apa, Umi? Ini idofah di sini. Yang ada beberapa contoh apa? Oh, huruf jar yang ada beberapa contoh yang di sebelah kiri. Ini kalau idofah itu contohnya hanya maktabul mudarrisi, tapi dulu ada perintah sebutkan satu contoh dari al-mudhaf al-mudhaf ilaih gitu dulu. Dan saya tadi di awal dan dulu juga saya pernah menyampaikan, jadi rangkaian idofah, mudhaf dan mudhafun ilaih itu minimal terdiri dari 2 kata, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Jadi minimal, saya bilang minimal, berarti boleh lebih. Minimal ya. Boleh lebih tidak? Ini boleh kalau udah minimal. Boleh. Boleh. Walaupun ini boleh. Boleh Ustaz. Boleh. Nah, boleh. Seperti dulu kan saya pernah memberikan PR kan, ya. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab kunci pintu mobil ayahnya Muhammad atau kunci pintu mobil ibunya Muhammad. Oh iya. Iya, benar. Rumah anak kepala sekolah, ya kan Ibu ya? Masih ingat kan Ibu ya? Jadi rangkaian idofah itu bisa berturut-turut seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas 2 kata saja. Gitu Ibu ya? Masih ingat ya insyaallah? Tahan ada jami'an. Jadi kitabu apa nih? Dulu apa? Kunci pintu mobil ibunya Muhammad misalnya kayak. Jadi miftahu babi sayyarati ummi Muhammadin. Miftahu babi sayyarati ummi Muhammadin. Muhammad. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Tanya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Itu yang panjangnya itu kedudukannya dari apa, Ustaz? Yang apa? Miftahu babi sayyarati. Ya, kan panjang itu, Ustaz. Miftahu babi idhofah. Mudah. Oh iya, Bu Asroha tadi dulu belum sempat ngikutin itu ya? Iya, Ustaz. Miftahu Babi sayyarati. Ya semuanya idhofah. Miftahu babi sayyarati. Miftahu babi ibu-ibu dulu semuanya juga bingung juga, Mas. Sayyarati. Saya roti umi. Oh, nggak pakai al sayyarahnya ya, Ustaz ya? Enggak, kan jadi mudhaf lagi. Babi sayyarati abi Muhammadin. Kita ganti umi aja biar mudah. Kasroh semua. Umi Muhammadin. Miftahu babi sayyarati ummi Muhammadin, kunci pintu mobil ibunya Muhammad. Baik. Miftahu ini mudhaf, ya kan Ibu ya? Nanti insyaallah mudhaf. Sekarang babi mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf. Mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Nah, mudhaf lagi ke sayyarah, ya kan Ibu ya? Ya. Sayyarati ini mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Ya kan Ibu ya? Iya. Oh, jadi 2 kedudukan ya, Ustaz ya? Iya. Ummi ini juga demikian. Ummi itu mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Ya kan Ibu ya? Gitu aja terus. Muhammadin ini udah terakhir ini. Mantap. Muhammadin makanya sudah tanwin di sana. Kalau yang lain kan nggak tanwin, nggak ada al, ya kan Ibu ya? Iya, iya. Nggak tanwin, nggak ada al, karena memang ketentuannya mudhaf, nggak tanwin, nggak ada al. Tapi kenapa kok babi sayyarati ummi? Kenapa kok majrur semuanya? Karena sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Ya. Nggak boleh tanwin karena dia juga mudhaf ya, Ustaz ya? Yang di sini kan kalau terkadang itu kan pakai al itu mungkin lain lagi, Ustaz ya? Seperti kayak nat manut gitu ya.
kalau pakai al. Itu di pelajaran berapa itu saya kurang paham tuh. Kalau insya Allah ini paham ini. Naat man'ut tadi, naat man'ut tadi. Kan panjang tuh kadang di beberapa. Naat man'ut itu sebenarnya juga bisa, misalkan na'atunnya banyak itu nggak masalah sebenarnya. Oh, dia tetap man'ut ya? Na'tunnya Ustaz ya? Na'atunnya ada banyak itu nggak apa-apa. Oh gitu. Nah itu yang saya belum pernah dengar. Ya baik Ustaz. Insya Allah paham. Gini Om, jadi selama misalkan gini, misalkan al-baitu al-kabiru itu jumlah mufidah bukan? Kalimat sempurna bukan? Al-baitul kabir belum. Al-baitu al-kabiru. Kalau saya tambahkan kata lagi. Al-baitul kabirul jamilu. Al-baitu al-kabiru al-jamilu. Kalimat sempurna bukan? Kalimat sempurna ya Ustaz? Belum, masih na'atun juga itu. Al-baitu al-kabiru al-jamilu an-nadhifu. Kalimat sempurna bukan? Na'at man'ut semua ya? Na'atun semuanya itu. Sampai ada yang nakir, apa tuh nggak ada alnya di belakang. Sampai di kata yang terakhir itu nggak ada alnya, itu baru sebagai khobarnya. Misalkan al-baitu al-kabiru al-jamilu an-nadhifu ghalin. Atau apa? Iya, pasti itu Ustaz. Gitu ya? Iya. Gitu ya? Gitu. Jadi na'tunnya itu bisa panjang ya? Nah, na'tun itu bisa double seperti itu. Baik Ustaz, insyaallah. Ghalin itu belum kita pelajari kan Ibu ya? Ini Ibu Asrah berarti sudah pernah belajar jauh ini. Ghalin, ibu-ibu biasanya kalau belanja itu ghalin jiddan itu. Mehong nih. Mahal sekali. Bentar-bentar kalau sama pedagang itu bilang ghalin jiddan. Tapi kalau lihat-lihat pedagang, kalau pedagang kecil kasihan dia bilang gitu. Paling untungnya nggak seberapa. Ya kalau pas musim haji ibu-ibu misalkan musim haji bilang ghalin jiddan nggak masalah. Tapi kadang-kadang itu pedagang-pedagang di musim haji itu justru kan kebanyakan bukan orang Arab kan ya, biasanya orang-orang IPB itu. India, Pakistan, Bangladesh. Nah, itu kan biasanya kan ya asal ngomong aja. Kayak bahasa Arab nggak bahasa Arab, ya yang penting asal ngomong aja. Kadang itu kalau diajak ngomong bahasa Arab fusha, bahasa Arab resmi itu malah nggak paham mereka. Teman saya itu pernah menawar pakaian mau beli borong pakaian banyak, ngomongnya pakai bahasa Arab fusha. Ya dianya iya aja, pedagangnya iya aja. Terus dikasih uangnya, dia bingung, pedagang itu nggak, barang-barangnya udah diambil terus dikasih uangnya, dia bingung lihat uangnya, lah kok cuma segini. Jadi kadang-kadang itu nggak paham. Tapi mereka tuh kalau ngomong pakai bahasa Indonesia malah lebih paham mungkin. Ya dulu ya. Kan jamaah haji itu kan banyak kan orang Indonesia. Iya, benar. Baik. Hal ini soal, ada pertanyaan lagi Ibu sekalian? Ayo Jad. Jam berapa yang sudah? Enggak kenal. بعدها صفة بعدها هناك الجر والمجرور. Ini jauh lebih mudah lagi. Jadi tadi kan ada na'at man'ut, mudhaf ilaih. Na'at dan man'ut bukan kalimat sempurna, ya kan Ibu ya? Mudhaf dan mudhafun ilaih itu juga bukan kalimat sempurna. Kecuali kalau ada mubtada dan khobar itu baru kalimat sempurna. Ya kan Ibu ya? Iya. Misalkan di sini Kitabu Muhammadin, kita tambah khobar di belakangnya. Kitabu Muhammadin jadidun. Ya kan Ibu ya? Ya.
Atau kita tambahkan mubtada di awal. Hadza kitabu Muhammadin. Ya kan Ibu ya? Ya. Astagfirullahaladzim. Bukunya Muhammad. Baik. Huruful jar yang sudah kita pelajari kaidahnya itu ada berapa Ibu? 4, 6. Kalau Ini kaidahnya yang dibahas itu ada 5. 5. Amali, Ada li kan Ibu ya? Ada fi, ala, min, ila, dan li. I. Meskipun kita perasaan kemarin di hewan ada bi juga nih Ibu ya? Iya. Bi itu juga harful jar. Baik. Fi, ala, ila, min, dan li. Baik, saya tanya Ibu sekalian. Pengaruh huruf jar itu apa Ibu? Jadikan majrur. Menjadikan isim setelahnya majrur. Menjadikan isim setelahnya majrur. Tandanya apa? Kasroh. Kasroh. Ahsantunna. Jadi selama bisa ditandai kasroh, tandanya kasroh. Itu tanda utama keadaan jar. Gitu Ibu ya. Tajurrul isma alladhi ba'daha bil kasroh. Jadi huruful jar itu pengaruhnya tajurrul isma alladhi ba'daha. Menjadikan isim setelahnya majrur. Bil kasroh. Tandanya kasroh. Misal di sana karirna ba'di Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Apa makna Muhammadun fil baiti? Muhammad di dalam rumah. Muhammad di dalam rumah. Muhammad berada di dalam rumah. Baik, mana jar majrurnya di sini Ibu? Fil baiti. Fi itu harful jar, ya kan Ibu ya? Fi harful jar. Pengaruhnya menjadikan isim setelahnya majrur. Jadinya al-baiti. Harusnya kalau tidak ada fi, al-baitu. Ya kan Ibu ya? Ya. Karena ada fi, jadinya fil baiti. Majrur, tandanya kasroh. Ingat, jar majrur ini juga bukan kalimat sempurna. Ya kan Ibu ya? Biasanya jar majrur itu digunakan sebagai khobar kalau dalam jumlah ismiyah. Seperti di sini. Muhammadun mubtada, fi itu harful jar, al-baiti ism majrur. Dan rangkaian al-jar wal majrur itu adalah syibhul jumlah dalam keadaan rafa sebagai khobar. Gitu Ibu ya? Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Mudah ya? Mudah. Yang belakangan tadi Ustaz? Yang belakangan? Ya, diulang lagi. Rangkaian jar dan majrur yaitu fi dan al-baiti, rangkaian jar dan majrur ini adalah syibhul jumlah, ya kan Ibu ya? Syibhul jumlah fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa sebagai khobar dari mubtada. Bingung nggak Om? Pelan-pelan Ustaz. Jar majrur tadi. Rangkaian jar majrur adalah sebuah jumlah. Dalam keadaan rofa. Dalam keadaan rafa. Dalam keadaan rafa karena sebagai khobar dari mubtada. Kan kita sampaikan tadi di awal, khobar itu harus sama marfu dengan mubtada, ya kan Ibu ya? Iya. Mubtadanya marfu, khobarnya juga marfu. Nggak boleh beda. Kalau misalkan di sini, jadi nanti insya Allah di awal semester 6, semoga Allah memberikan kemudahan, kita akan mendalami masalah i'rab. Jadi i'rab itu ada yang i'rab dzahir. I'rab dzahir itu tanda i'rabnya kelihatan. Misalkan al-baiti itu tanda i'rabnya kelihatan kasroh, ya kan Ibu ya? Muhammadun tanda i'rabnya kelihatan dhammah. Itu i'rab dzahir namanya Ibu. Mungkin juga menggunakan tanda i'rabnya tanda i'rab cabang berupa huruf, misalkan huruf waw pada jamak mudzakkar salim, atau huruf ya kalau majrur atau mansub, atau huruf alif pada ism musanna, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Itu i'rab dhahir. I'rab dhahir itu tanda i'rabnya itu kelihatan. Gitu ya? Tanda i'rabnya kelihatan. Ada juga namanya i'rab taqdiri. I'rab taqdiri itu tanda i'rabnya muqaddarah, tidak nampak. Mungkin pernah kita menyinggungnya ketika kita membahas dulu di semester 1 ism maksur, ism yang diakhiri huruf alif. Ya. Itu tanda i'rabnya muqaddarah, ya kan ya? Sebenarnya ada tapi tidak nampak, itu muqaddarah.
Gitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kan al-mustashfa fil mustashfa, huruf terakhirnya huruf alif. Tapi ada fi kan sebelumnya, fil mustashfa, berarti aslinya itu al-mustashfa itu majrur. Tanda jarnya kasroh, tapi kasrohnya muqaddaroh, tidak nampak karena huruf terakhirnya huruf alif tidak bisa diharokati. Itu i'rab muqaddaroh. Ada lagi, tadi ada i'rab dhahir, ada i'rab takdiri. Jadi muqaddaroh tanda i'rabnya ada tapi tidak nampak. Ada juga i'rab mahalli. I'rab mahalli itu tanda i'rabnya nggak ada. Tapi hanya perubahannya itu pada keadaannya saja, kondisinya. Misalkan apa? Ism mabni. Ism mabni. Ism mabni itu memang tidak ada perubahannya sama sekali, ya kan Ibu ya? Misalkan hadza atau huwa kan. Huwa Muhammadun atau huwa mudarrisun. Huwa itu mubtada. Mubtada atau domirun. Domir, ya kan Ibu ya? Domir munfasilun mabni, ya kan Ibu ya? Ya. Mabni fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa sebagai mubtada. Jadi kalau i'rab mahalli itu enggak ada tandanya. Dia hanya kondisinya saja, mahalnya saja, kondisi atau keadaannya saja yang berubah. Apakah dia dalam keadaan rafa? Misalkan huwa tadi sebagai mubtada berarti fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa. Atau kalau misalkan domir jar, misalkan fihi atau jangan fi, kitabuhu, hu yaitu domir mabni, ya kan Ibu ya? Mabni fi mahalli jarrin karena sebagai mudhafun ilaih. Jadi mabni itu kalau ism mabni itu i'rabnya i'rab mahalli, enggak ada tandanya, tapi keadaannya saja, kondisi kata tersebut berubah. Apakah dia dalam keadaan rafa atau dalam keadaan jar atau dalam keadaan nasab. Dan yang menggunakan i'rab mahalli selain ism mabni itu adalah jumlah dan syibhul jumlah. Apa Ibu? Bingung Ibu? Bingung enggak? Ya, istilah-istilahnya mungkin Ustaz. Istilah-istilah. Mulai. Jadi syibhul jumlah, jar sama majrur itu kan syibhul jumlah kan ya? Iya. Jar majrur itu syibhul jumlah. Jadi i'rabnya itu i'rab mahalli. Jar majrur itu sebagai khobar fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa. Oh, iya. Sebagai khobar tadi. Kenapa kok dalam keadaan rafa? Karena sebagai khobar. Mana harus rafa Ustaz ya. Tapi itunya jar majrur. Kalau al-baitinya saja ini ism majrur karena ada fi. Tapi kalau rangkaian jar majrur ini syibhul jumlah fi mahalli raf'in. Gitu ya. Walaupun nggak ada anak kasrah ya Ustaz ya. Fi mahalli raf'in tetap. Fi mahalli raf'in. Jadi keadaannya saja yang berubah, bukan bentuknya. Gitu ya. Ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti insya Allah di awal semester 6. Bab 1 jilid 3. Insyaallah mudah-mudahan. Ini berapa semester ini Ustaz? Berapa semester Ibu? 8 ya? Ustaz, saya ikut Insya aja. Ikut aja. Pasrah saya mau Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Amin. Alamin. Tapi kalau dari ibu-ibu saya lihat itu semester 6, semester 7 itu sebenarnya sudah bisa diajak, misalkan belajar baca kitab itu sudah bisa seharusnya. Tapi belum sempat aja. Mudah-mudahan setelah saya pindahan bisa nanti coba praktek. Amin. Insyaallah. Tidak berguguran Ustaz. Iya, Mudah-mudahan betul. istiqomah. Mudah-mudahan kita Dari selalu semoga istiqomah semuanya. Karena memang memang sudah fitrah sunatullah itu orang belajar itu pasti ada seleksi alam. Itu bentuk pernyataan dari hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan menjadikannya faqih, menjadikannya faham dalam agamanya. Makanya orang-orang yang belajar itu orang-orang pilihan ya Ibu sekalian.
Ibu-ibu di sini tuh orang-orang pilihan, harus disyukuri. Iya. Orang-orang yang istiqomah belajar itu orang-orang pilihan, harus disyukuri. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua. Amin. Ustaz. Itu termasuk itu nggak Ustadz? Kalau apa ada satu tema yang kita kurang paham atau kita nggak ngerti-ngerti gitu, meskipun kita sudah berusaha belajar gitu, termasuk itu nggak ya Ustadz? Ya, jangan apa kayaknya kok pesimis banget gitu ngomongnya. Kadang maksudnya gini, kadang kan kalau kita lagi apa ya, kita belajar futur. gitu, Lagi kadang futur, kita Pak. ada Ustadz kajian gitu, kita kadang nggak paham. Mau nanya Sebenarnya langsung, gini kadang Om. susah gitu. Sebenarnya gini Om. Kita diberi taufik, kemauan untuk belajar, kemudian punya kesempatan dan betul-betul mau datang mulai belajar, itu sebenarnya sudah keutamaan yang luar biasa sekali. Itu sudah merupakan keutamaan yang luar biasa sekali. Kadang itu orang itu terlalu fokus pada hasil, jadi lupa terhadap proses. Kadang itu proses itu jauh lebih penting dan lebih bernilai di hadapan Allah daripada hasil. Gitu ya, Bu ya. Dan kalau masalah ini nggak paham itu bisa berbagai macam sebab dan jadi gini, Ibu. Jadi nggak sekali belajar sekali duduk. Belajar itu nggak bisa, Ibu. Belajar itu nggak bisa sekali duduk harus paham semuanya, itu nggak bisa. Nggak bisa. Seperti kita murojaah ini aja di bab 21, ada yang baru nyambung sekarang. Ya kan, Ibu ya? Iya. Benar Ustadz. Jadi belajar itu nggak bisa instan. Harus dengan proses. Termasuk juga belajar bahasa Arab. Seperti pengalaman saya sendiri dulu. Apakah misalkan dulu saya di pondok itu kelas 1 itu langsung paham semuanya itu kan? Langsung jadi ulama, kan enggak kan? Jadi pelajaran kelas 1 itu hampir semuanya itu malah saya nggak paham. Kok bisa naik kelasnya? Yang penting dihafal aja. Modal hafalan. Di kelas 2 itu baru, oh kemarin itu ternyata di kelas 1 tuh gini maksudnya. Pelajaran kelas 2 juga gitu juga. Banyak yang nggak paham. Yang penting hafal aja. Di kelas 3, baru kemarin maksudnya pelajaran kelas 2 itu gini. Itu gitu aja terus sampai kelas 6. Itu kan di sana nyambung kelas 1 sampai kelas 6 dari jenjang SMP SMA. Kelas 6 itu kan ujian akhir itu semua mata pelajaran, semua pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 diujikan. Itu baru nyambung. Oh, ternyata itu pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 itu seperti ini. Jadi seperti itu. Iya. Jadi nggak bisa belajar itu sekali duduk harus memaksakan diri langsung paham semuanya, nggak bisa. Harus dengan proses. Gitu ya, Ibu ya? Makanya harus sabar, harus istiqomah. Itu harus suatu keharusan untuk orang yang menuntut ilmu. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Maksudnya tuh kita bukannya dapat dosa karena kita nggak paham-paham gitu kan ya Ustadz? Enggak. Sudah mau belajar itu udah keutamaan yang luar biasa, sudah pahalanya luar biasa. Jadi jangan dikira kalau misalkan kita belum mendapatkan apa tuh istilahnya tuh hasil pemahaman ya. Kita kalau misalkan kita belum mendapatkan hasilnya sekarang itu berarti nggak dapat pahala, bukan seperti itu. Proses itu terkadang itu jauh lebih dinilai daripada hasilnya, gitu Ibu ya. Sejauh mana usaha kita, sejauh mana keikhlasan kita. Saya pernah cerita tentang Al-Qaffal kan Ibu ya? Lupa. Al-Qaffal. Yang gimana tuh Ustadz? Yang gimana? Pernah saya cerita kayaknya. Al-Qaffal itu ini bukan nama aslinya tapi julukannya. Al-Qaffal.
Quflun itu gembok, itu kunci. Dia disebut al-qaffal karena tukang kunci, tukang buat kunci. Dia nggak pernah belajar. Dari kecil itu nggak pernah belajar agama. Sampai usia 40 tahun dia tetap jadi tukang kunci. Pernah ceritain kan Ibu ya? Belum. Lupa Ustaz. Belum dengar Masa? Ustaz. Saya Belum tahunya pernah dia dengar. masuk lewat gorong-gorong tuh siapa tuh yang belajar? Oh, bukan. Itu Ibnu Jandal. Kalau bukan Abu Jandal. Oh iya, saya dengar. Ibnu Jandal. Wah, ini hati-hati. Bisa. Bu janda. Nah, al-qaffal itu adalah tukang kunci. Sampai usia 40 tahun, dia tidak pernah belajar agama. Sampai suatu ketika di usia 40 tahun itu dia ingin membuat sesuatu yang bakalnya dia akan diapresiasi banyak orang. Nah, akhirnya dia berinisiatif untuk membuat kunci yang ukurannya sangat kecil. Dia ingin membuat kunci yang ukurannya sangat kecil. Kan zaman dulu kan nggak banyak peralatan kan Ibu ya. Mungkin kalau sekarang banyak peralatan, membuat kunci yang ukurannya sangat kecil itu biasa saja. Tapi kalau dulu membuat benda yang ukurannya sangat kecil itu kan butuh ketelitian, butuh keuletan, keteladanan, ya kan Ibu ya? Makanya dia ingin membuat kunci yang ukurannya sangat kecil, harapannya setelah jadi nanti dia akan diapresiasi oleh orang, dia akan dihargai oleh orang karena hasil karyanya tersebut. Akhirnya dia bekerja keras, berusaha keras untuk membuat kunci tersebut dan jadi kuncinya. Setelah jadi kuncinya, ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Orang-orang biasa saja. Tidak menganggap karyanya itu sesuatu yang wow. Bukan sesuatu yang wah. Ini biasa saja. Dia tidak mendapatkan, sama sekali tidak mendapatkan apresiasi dari orang-orang. Akhirnya dia sedih sekali, kecewa sekali. Galau sekali. Sampai akhirnya dia didatangi oleh seseorang dan melalui perkataan seseorang inilah Allah membukakan pintu hidayah kepadanya. Dan dia didatangi oleh seseorang ini berkata kepadanya, melihat keadaan Ibnu Jandal yang kacau seperti itu, dia bertanya, kenapa kau seperti ini? Akhirnya Ibnu Jandal bercerita tentang bahwasanya dia ingin membuat kunci yang sangat kecil dan berhasil dengan harapan mendapatkan apresiasi, dihargai oleh orang-orang karena karyanya tersebut. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Akhirnya dia kecewa sekali. Lalu orang tadi yang mendatangi Ibnu Jandal tadi bilang, kok Ibnu Jandal? Afan Al-Qaffal, ini kok ketukar nih. Al-Qaffal. Yang mendatangi Al-Qaffal tadi bilang, apakah hanya dengan hal seperti ini kamu membanggakan diri? Apakah hanya dengan hal seperti ini kamu berbangga? Berbangga itu dengan ilmu, kata orang tersebut. Berbangga itu dengan ilmu. Dengan perkataan inilah Al-Qaffal seketika itu langsung bersandar. Bangga itu dengan ilmu. Akhirnya langsung bertanya kepada orang tersebut, kalau begitu, di mana aku bisa mendapatkan ilmu? Masa ini belum pernah saya cerita ini, Bu. Belum pernah dengar Ustaz. Belum pernah Ustaz, saya dengar tuh yang gorong-gorong itu. Barusan dengar. Oh ya, Saja Ustaz. ya Ustaz. Akhirnya bertanya Al-Qaffal itu, di mana aku bisa mendapatkan ilmu? Akhirnya ditunjukkan oleh orang tadi di sana, di masjid. Di masjid kamu bisa mendapatkan ilmu. Di sana ada syekh yang mengajarkan ilmu. Akhirnya langsung ketika itu juga Al-Qaffal berangkat ke masjid. Sampai di masjid, dia melihat ada seorang syekh yang sedang mengajar di sana. Dia disambut dengan baik oleh syekh tersebut. Padahal Al-Qaffal ini dikenal dengan udah usia 40 tahun, tukang kunci, dari kecil nggak pernah belajar agama. Tapi disambut dengan baik oleh syekh tersebut. Dan ini memang anjuran dari Rasulullah kalau setiap ada orang yang menuntut ilmu itu disambut dengan baik. Baik, disambut dengan baik, terus kemudian
syekhnya itu mendengar niat baik dari Al-Qaffal yang ingin belajar, akhirnya Al-Qaffal ini ditunjukkan untuk hari pertama itu coba hafalkan baris pertama saja dari kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi di sana Al-Mukhtasar Al-Muzani pada zaman itu adalah kitab rujukan utama fikih mazhab Syafi'i. Al-Mukhtasar Al-Muzani. Jadi di sana baris pertama. Jadi Al-Qaffal itu diminta untuk menghafalkan. Ini untuk hari pertama ini hafalkan baris pertama dulu saja lah dari muqaddimahnya. Yaitu muqaddimahnya itu baris pertamanya bunyinya hadzal kitabu ikhtasartuhu. Hadzal kitabu ikhtasartuhu. Kitab ini telah aku ringkas, gitu ya. Hadzal kitabu ikhtasartuhu. Baik. Akhirnya semangat Al-Qaffal itu. Jadi dia langsung ketika itu pulang dengan mengulang-ulang kalimat tersebut. Hadzal kitabu ikhtasartuhu. Karena saking dia nggak pernah belajar, sampai dia mengucapkan saja itu salah. Tadi kan aslinya hadzal kitabu ikhtasartuhu. Tu itu perubahan dari ana, ya kan Ibu? Iya. Iya, Ustaz. Tapi dia salah mengucapkan hadzal kitabu ikhtasartahu. Ta, kalau ta itu kan anta, ya kan Ibu? Jadi sampai karena dia saking nggak pernah belajarnya itu sampai mengucapkan saja salah. Hadzal kitabu ikhtasartahu. Tapi dia semangat. Diulang-ulang terus itu. Hadzal kitabu ikhtasartahu. Hadzal kitab sepanjang jalan sampai di rumah diulang-ulang terus. Hadzal kitabu ikhtasartahu. Hadzal kitabu ikhtasartahu. Sampai larut malam dia tetap mengulang-ulang kalimat itu terus. Hadzal kitabu ikhtasartahu. Sampai di malam hari itu dia naik ke, kalau mungkin orang zaman sekarang tuh balkon gitu ya, naik ke atap gitu. Sambil mengulang-ulang itu dengan suara kencang lagi. Hadzal kitabu ikhtasartahu, hadzal kitabu ikhtasartahu, hadzal kitabu ikhtasartahu. Sampai akhirnya ketiduran. Bangun-bangun dia lupa semuanya apa yang dia hafal seharian semalaman itu. Bangun-bangun tuh lupa semuanya. Ya Allah, apa ini yang dia hafal kemarin itu? Mungkin dia merasakan kesedihan yang kedua ini jauh melebihi kesedihan yang pertama tadi setelah membuat kunci dan tidak mendapatkan apresiasi dari orang-orang. Ini sedihnya luar biasa sekali. Ini masa baru pertama kali datang ke masjid ketemu Syekh lalu disuruh ngafal satu baris saja, kemudian diulang-ulang seharian semalaman, lupa ya. Bangun-bangun tidur itu lupa. Sedih sekali. Sampai akhirnya dengan keadaan sedih tersebut, hari itu dia keluar dari rumah. Ketemu tetangganya. Ditegur tetangganya. Ditegur apa? Semalaman itu sebenarnya apa? Kalimat yang kamu ucapkan itu kalimat apa? Hadzal kitabu ikhtasartahu itu apa? Oh, mendengar pertanyaan dari tetangganya itu akhirnya dia teringat sekali. Oh, ini yang aku hafal semalaman itu. Hadzal kitabu ikhtasartahu. Akhirnya dia ingat lagi. Terus akhirnya dia setelah itu langsung bergegas menuju masjid lagi, ingin ketemu syekhnya. Dan dia menceritakan semua kejadian yang dia alami kemarin dari mulai setelah diperintahkan menghafal itu, kemudian dia pulang, dia mengulang-ulang terus. Kemudian sampai di rumah diulang-ulang terus, sampai malam diulang-ulang terus, sampai ketiduran. Bangun-bangun ternyata lupa semuanya. Sampai dikasih tahu tetangganya itu baru ingat lagi. Mungkin kalau guru zaman sekarang itu punya murid kayak gini, udahlah, antum nggak usah memaksakan diri gitu, ya. Tapi enggak. Syekhnya itu luar biasa, Masya Allah sabarnya. Jadi syekhnya itu memberikan semangat. Memang menuntut ilmu itu harus sabar, harus tekun. Menuntut ilmu itu memang penuh perjuangan. Nggak bisa instan. Akhirnya luar biasa. Al-Qaffal itu betul-betul semangat, tetap semangat dan sabar untuk belajar. Dan
Al-Qaffal itu meninggal di usia 80 tahun sebagai orang yang paling alim dalam mazhab Syafi'i di zamannya. Oh. Wih, kayaknya pernah dengar. Kayaknya pernah dengar nggak? Meh? Yang Barusan. makanya yang kata Ustadz jangan ini, waktu itu saya pernah ngomong ya saya udah tua Ustadz, terus Ustadz ngomong jangan itu Bu, udah umur tua gitu. Dulu Ah, dengar pernah nggak kan, Meh? cerita itu? Iya, yang udah tua baru mulai belajar. Nggak apa, ini di murajaah lagi. Saya apa jadi Ibnu Jandal gitu. Al-Qaffal. Kalau yang masuk ke gorong-gorong itu sampai apa tuh tercabik-cabik kelihatan tulang belulang-belulangnya itu Ibnu Jandal. Karena Iya. saking semangatnya ingin menuntut ilmu. Kadang itu kita perlu membaca kisah perjuangan dan biografi para ulama dalam menuntut ilmu. Supaya kita juga bisa menyemangati diri kita. Meskipun terkadang itu sering kali kalau kita membaca biografi dan kisah-kisah perjuangan para ulama itu, kita itu memandang diri kita dari sangat rendah sekali. Gak ada apa-apanya dibandingkan kita hanya bisa meratapi diri kita kalau dibandingkan dengan mereka. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu Ibu ya. Jadi menuntut ilmu itu ya nggak bisa instan, nggak bisa. Memang harus perlu proses, perlu perjuangan, perlu kesabaran, keistiqomahan gitu Ibu ya. Iya, Ustaz, insya Allah. semoga istiqomah. Kadang terhalang dengan, bukan terhalang sih, Ustaz. Faktor usia Ustadz ya. Kalau ibu-ibu itu kan banyak ininya apa cabangnya Sebenarnya itu di kepalanya. sebanyak cabang. Ucapan cabang. Ya masalah ya Agak lemot aja. Ustadz. Ya aja. Ya itu tadi kayak Al-Qaffal itu kan juga mulai usia 40 tahun juga baru mulai belajar dan jadi ulama. Bahkan jadi orang paling alim di zamannya. Tapi iya. Dan sebenarnya itu faktornya itu bukan usia. Biasanya kan orang itu kalau semakin bertambah usia itu justru semakin matang pola pikirnya, ya kan Om? Lainnya lagi juga Ustadz. Saya bisa enggak. Ya normalnya gitu. Normalnya itu orang itu kalau semakin tua itu pola pikirnya semakin matang kan. Cara berpikirnya semakin matang, semakin dewasa. Kecuali kalau Safih beda lagi Safih. Kalau masalah daya ingat itu sebenarnya itu bukan masalah usia. Tapi bagaimana kita menjaga dan melatihnya. Dulu kan di mukadimah pertama kali pernah ya saya singgung. Sebenarnya itu dulu kan model trik kiat untuk belajar bahasa Arab. Di antaranya kita harus mempunyai sifat-sifat penuntut ilmu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin, lan tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsidiha bibayani." Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku jelaskan satu persatu dengan rinci. Dakaun. Yang pertama dakaun, kecerdasan. Ya kan Ibu ya? Kecerdasan itu semua orang punya kecerdasan. Semua orang dilahirkan dengan kecerdasan. Hanya saja bagaimana kita menjaga dan meningkatkan kecerdasan tersebut. Ya kan Ibu ya? Di antara cara untuk menjaga dan meningkatkan kecerdasan kita itu dengan takwa Ibu sekarang. Nah, takwa menjaga diri dari dosa dan memperbanyak ibadah. Para ulama itu bahkan kebanyakan ulama itu mengatakan aku menjaga ilmu dengan mengamalkannya. Jadi mengamalkan ilmu itu seperti ibaratnya menginfakkan
atau mensedekahkan harta kita. Harta itu kalau semakin disedekahkan semakin barokah, ya kan Ibu ya? Semakin banyak, semakin barokah. Ilmu juga demikian, semakin diamalkan, itu akan semakin barokah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah. Karena Allah juga bersabda, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Surat Al-Baqarah. Ada juga suatu kisah. Dan sebenarnya ini masalah ketakwaan itu tidak hanya berpengaruh pada kecerdasan kita, tapi juga pada fisik kita. Ada dulu itu seorang ulama usianya itu sampai 100 tahun. Di usia 100 tahun fisiknya masih sangat luar biasa energi. Saya kayaknya juga pernah ceritain ya, Bibi. Terus sekarang saya Ustaz. Di usia 100 tahun fisiknya masih sangat energik. Ketika itu orang-orang melihatnya itu turun dari perahu itu loncat dari perahu. Usia 100 tahun. Pernah kan ya? Pernah. Orang-orang itu terheran-heran, ini orang tua kok. Kecicilan itu. Ini orang tua kok bisa energik sekali kan gitu ya. Udah usianya udah 100 tahun masih luar biasa fisiknya. Akhirnya orang-orang penasaran dan bertanya kepada beliau, apa rahasianya? Bagaimana bisa di usia sekian fisiknya itu masih sangat luar biasa? Apa kata beliau? Kalau menjaga apa? Kunna nahfadhu hadhihi al-a'dha fi as-sighari, kunna nahfadhuha fi as-sighari, fayahfadhuha Allahu fil kibari. Dulu kami di masa muda, saya di masa muda itu menjaga semua anggota tubuh saya dari maksiat. Maka Allah menjaganya di hari tua. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi bukannya manusia itu pasti pernah berdosa. Pasti pernah salah. Gak ada manusia yang gak pernah dosa. Ya kan ya Bu ya? Ya. Lalu gimana? Taubat dan istighfar. Rasulullah bersabda, "At-taibu minan dzanbi kaman la dzanba lah." Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berdosa. Banyak istighfar, banyak sholawat gitu ya. Termasuk jadi ilmu itu termasuk rezeki, ya kan Ibu ya? Ya. Seperti halnya materi, jadi rezeki itu kan bukan hanya materi saja. Ya, materi itu rezeki, betul. Ilmu itu juga rezeki. Termasuk kesempatan untuk beribadah, itu juga rezeki juga. Kadang orang diberi kesempatan misalkan sholat tahajud, tapi tidak bisa rutin puasa. Nah, sebagian yang lain bisa rutin puasa, tapi tidak bisa rutin tahajud. Sebagian orang bisa banyak bersedekah, tapi nggak bisa rutin puasa. Ya kan Ibu ya? Jadi masing-masing itu punya rezeki. Termasuk juga ilmu. Ilmu itu juga rezeki juga. Dan di antara yang menghalangi rezeki itu adalah dosa. Makanya kalau kita ingin rezeki kita dilancarkan itu banyak istighfar. Dan juga banyak sholawat. Sholawat itu juga menghapus dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi baru satu Ustaz. BKI. Hah? Itu Tadi baru kan satu. bait syair yang masyhur itu. Masa nggak Ya. pernah dengar? Saya mendengarnya ada itu kata sahabat Ali Ustaz. Makanya Anda baru tahu Imam kalau Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di diwannya Imam Syafi'i. Bait syair. Syairnya kan beliau banyak punya kumpulan bait syair. Dan dikumpulkan dalam satu kitab disebut Diwanul Imam Asy-Syafi'i. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsiliha bibayani. Akan aku beritahukan kepadamu 6 hal tersebut dengan rinci. Dzaka'un. Apa makna dzaka? Kecerdasan. Hirsun itu apa Om? Semangat. Sebenarnya lebih dari semangat. Kalau semangat itu kan hamasah.
Hamasa. Kalau hirsun itu tidak hanya sekedar semangat, tapi Apa itu Ustaz? tamak gitu kan, selalu merasa haus ilmu gitu. Oh, Jadi selalu pengen tahu, selalu pengen nambah ilmu setiap hari. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun, ijtihad, usaha keras. ya ijtihad. Yang ketiga tuh, dzaka'un wa hirsun wa 50. bulghatun, bulghah dulu, bulghah, atau di riwayat yang lain itu wadirhamun. Jadi intinya apa? Bulghah itu Modal. atau dirham itu Wih, modal atau apa? Apa ya? bekal. Bekal, ahsantunna, bekal. Saya bilang dulu bekal. Jadi bekal, tapi bekal itu ya tidak harus mewah, tidak harus mahal, ya kan namanya? Yang penting cukup gitu saja. Yang penting cukup. Orang Imam Syafi'i yang bilang seperti itu saja juga hidupnya dari kecil menuntut ilmu juga pas-pasan. Malah dulu waktu kecilnya juga pernah ditolak untuk apa? Dan pernah diantar ibunya datang ke masjid untuk belajar Al-Qur'an waktu kecil. Lalu ustadznya itu nggak mau ngajar karena nggak bisa bayar ibunya. Ya kan, Om ya? Iya. Saya pernah cerita. Akhirnya Imam Syafi'i cuma bisa memperhatikan dari kejauhan, dari pojokan masjid. Terus kemudian ketika ustadznya itu selesai ngajar, Imam Syafi'i nyamperin anak-anak dan menyampaikan persis seperti yang disampaikan oleh ustadznya itu. Akhirnya ustadznya itu terheran-heran. Wah, ini bukan anak biasa ini, anak cerdas ini. Akhirnya ustadznya itu mau ngajar. Iya. Dan beliau nggak punya alat tulis kan. Beliau nulis itu di permukaan tulang belulang sampai rumahnya itu dipenuhi tulang belulang. Ibunya sampai menegur, ilama wa anta tamla'u hadhil ghurfah bil 'idham. Sampai kapan kamu mau memenuhi ruanganmu itu dengan tulang belulang? Akhirnya beliau hafal semuanya, yang dicatat di tulang belulang itu dihafal semuanya, habis itu dibuang semua tulang belulangnya. Masya Allah, cerdas banget. Baik. Dzaka'un wa hirsun wa bulghatun wa ijtihadun. Ya kan, ya? Iya. Wa ijtihadun itu sungguh-sungguh berusaha keras. Wa suhbatu ustadin. Suhbatu ustad itu apa? Jadi selalu sesuai dengan petunjuk gurunya. Jadi belajar itu harus ada gurunya gitu ya. Dan juga harus beradab kepada guru. Beradab itu lebih diutamakan. Jadi para ulama mengatakan la ilma liman adabalah, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang tidak punya adab. Iya. Ya, adab dulu Pak. Yang terakhir watulu zaman, waktu yang panjang. Jadi belajar itu butuh waktu yang panjang, nggak bisa instan. Belajar itu bukan mie instan yang diseduh beberapa menit langsung bisa dinikmati. Enggak, belajar itu butuh waktu yang panjang, bertahap, sedikit demi sedikit. Bahkan para ulama mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan, innamal ilmu bimururil ayyami wal layali. Barang siapa yang ingin menguasai ilmu sekaligus dalam jumlah besar dalam satu waktu, maka seketika itu juga akan hilang. Ya ini hampir jam 10 ya. Apa nih Ibu saudara ini? Kurang seperempat. Apa nih Ibu? Apa nih? Ini saya kalau ngomong ini nggak terasa. Ya. Jadi nggak bisa Ibu. Jadi belajar itu nggak bisa dalam waktu singkat gitu ya. Nggak bisa dalam waktu singkat. Jadi tadi para ulama mengatakan aman ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa ingin menguasai ilmu, berusaha menguasai ilmu sekaligus dalam satu waktu, maka seketika itu juga akan hilang darinya ilmu tersebut.
Seperti ya mungkin ibu-ibu mungkin punya pengalaman dulu waktu sekolah itu kan, kalau mau menjelang ujian itu sistem kebut semalam gitu kan. Nah, itu habis itu lupa semuanya. Kalau udah jadi habis jadi nilai ya nilai kan ini. Nah, ilmunya mana? Ya, udah jadi nilai gitu. Innamal ilmu bilayali innamal ilmu bimururil layali wan nahari. Sesungguhnya ilmu itu bisa diraih, bisa dikuasai sedikit demi sedikit dengan berjalannya malam ke malam, hari ke hari. Jadi nggak bisa instan seperti ini instan. Gitu ya, Bu ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Ya, Ustaz. Apa nih, Bu? Saya kalau misalkan udah mau ngobrol itu udah nggak terasa waktu. Makanya jangan kayak gitu. Jadi mudah-mudahan manfaat aja. Semangat, Ustaz. Buat yang udah tua nih. Kita telat ya, Bu. Enggak ada kata telat. Ini jar majrur insyaallah tadi udah nggak ada masalah ya insyaallah. Ar-rajulu fil baiti al-qalamu 'ala al-maktabi dhahaba al-mudarrisu ila al-fasli kharaja al-waladu min al-ghurfati al-kitabu lil mudarrisi. Insyaallah nggak ada kendala ya, Bu ya. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ini untuk berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja, Om ya. Ini saya minta maaf ini udah malam ya. Benar. Ya, Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Ini tinggal beberapa kaidahnya, ada ism musanna, Muhammad. Ada ad-dhamair, ada ism musanna dan ada ad-dhamair. Dan berikutnya di sana nanti ada maqalah di sana madrasati, hadhihi madrasati dan seterusnya, ada 2 halaman. Berikutnya tamarin, mudah-mudahan insyaallah di sini nanti tamarinnya di sana ada PR. Banyak tugas yang diserahkan ini. Ya semoga Allah akan kemudahan. Tapi nggak apa-apa nanti kalau sudah sempat disusulkan. Ini tugasnya satu saja, Ibu. Satu saja. Apa itu, Ibu? Latihan terakhir, Om. At-tamrinur rabi'. Latihan terakhir bab 21 ini. At-tamrin ar-rabi', latihan 4. Halaman berapa, Ibu? Mana? Istakhrij minan nasi al-umur as-sabiqah. 26. 126. Halaman 126. Di sana perintahnya istakhrij atau istakhriji minan nasi al-umur as-sabiqah. Sebutkan, istakhrij maksudnya sebutkan, keluarkanlah, sebutkanlah. Minan nas. Nas itu maksudnya makalah yang ada di depan tadi. Madrasati, hadhihi madrasati dan seterusnya 2 halaman tadi. Jadi keluarkan, sebutkan dari dalam makalah tadi, bacaan tadi, al-umur as-sabiqah. Beberapa hal berikut ini. Pertama, al-jumlah al-ismiyah. Mana saja yang merupakan jumlah ismiyah, sebutkan contoh dari al-jumlah al-ismiyah. Kalau misalkan ya ditulis lah. Ditulis dong, bukan hanya dinikmati saja. Bukan angkanya, Ustaz ya. Ditulis semuanya. Ditulis. Tapi kalau misalnya banyak ya, kalau misalkan banyak disebutkan 3 saja nggak masalah. Kalau misalkan banyak itu disebutkan 3 saja, gitu ya? 3. Ya, Ustaz ya. Gitu ya? 3 aja ya, Ustaz. Ya. 3 udah banyak gitu. Al-jumlah al-ismiyah itu yang pertama. Yang kedua an-na'at wal man'ut dan yang ketiga al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Mudah kan Ibu ya? Jadi disebutkan contoh dari masing-masing. Dari bukan ngarang sendiri, tapi dari makalah yang ada di depan madrasati tadi. Gitu Ibu ya? Bisa difahami ya? Insyaallah nggak bingung ya? Insyaallah. Afwan Ustaz. Naam. PDF Ana hilang kemarin itu HP-nya ke reset. Iya. Mau dikirim Ustaz? Insyaallah saya usahakan. Mau dikirim ke grup atau dikirim? Ini Bu Ashroha kan, Mas? Iya, Ustaz. Nah, mau dikirim ke grup atau dikirim ke HP? Grup aja, Ustaz. Gimana? Boleh. Di grup aja, Ustaz. Di grup, Mas? Boleh. Saya juga nggak hapus. Oh, nah. Nasrullah murana jami'ah. Amin. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Nah, Itu rujukannya dari bacaan yang halaman 121 ya, Ustaz? Halaman 121 ya, Ibu ya? Ya, yang penting yang madrasati itu. Iya. Nah, madrasati 2 halaman, ya. Dari mulai madrasati, judulnya saya hadhihi madrasati sampai
halaman berikutnya di sana nahnu nuhibbuhu katsiran. Ada lagi pertanyaan Ibu? Soalun akhar? Itu La yang yujad? Naam? yang bapak sih. Bab berapa? Bab 21. Oh iya iya. Di Ah. situ yang cakapan gitu ya. Yang itu ya. Nah, makalah ini, bacaan ini, madrasah ini. Ada lagi pertanyaan Ibu? 20 sampai 121. 21 ya. 21. Masih soal? Bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ini, Ibu. Iya, Ustaz. Masih? Iya. Ini saya minta maaf sampai malam hari. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Amin. Semoga di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari generasi anak keturunan kita, generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim.